tanggal 22 Juni besok atau tanggal 23 itu bakal rilis game dari Final Fantasy 16. Puh, udah rambut tapi bakal rilis game dari Final Fantasy 16 di PS5. Yang kalau kalian yang punya PS5 sekarang, kalian tuh bisa download demonya untuk mainin gamenya, untuk bisa ngelihat seperti apa combatnya, seperti apa karakternya, seperti apa grafisnya. Itu kurang lebih 18 GB dan dalam waktu 2 jam kalian bisa namatin demonya. Kalian bisa main berulang kali dengan new game terus tapi di situ-situ aja mainnya. Kalau kita ngomongin soal Final Fantasy 16 ini adalah sebuah game yang rilisnya itu adalah time eksklusif ya di PS5, yang sepertinya sudah dikonfirmasi juga dia itu adalah sebuah game time eksklusif selama kurang lebih quote and quote 6 bulan gitu. Yang besar kemungkinan bakal diport ke PC. Ya, nah pertanyaannya juga apakah akan masuk Game Pass, guys? Ya, kalau gua rasa sih kalau penjualannya bagus sih nanti di PS5 gitu ya, dan dia bisa nanti kalaupun 6 bulan ataupun 1 tahun kemudian masuk ke PC, kalau penjualannya bagus harusnya sih tidak masuk Game Pass, karena Game Pass akan membayar cukup mahal untuk bisa memasukkan game yang laku gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat, jadi kalau lo mulai dari gamenya pas lagi di new game itu, lo akan di situ disuguhi sama beberapa nama yang bertanggung jawab terhadap game ini. Dan beberapa nama ini tuh harusnya bisa menjadi tolak ukur seperti apa gamenya gitu. Kalau kita ngomongin pertama tuh kita ngomonginnya kayak model inilah ya, kayak si produsernya yang megang itu adalah Naoki Yoshida, yang dimana dia itu adalah orang yang cukup sukses untuk merelaunch Final Fantasy 14. Tapi balik lagi, gue tuh gak main Final Fantasy 14 ya, karena pertama itu adalah MMORPG, yang kedua harus bayar juga kan, jadi gue gak mainin. Jadi buat kalian yang sudah pernah mainkan FF14, harusnya sih pasti tidak atau mungkin akan terpengaruh terhadap Final Fantasy 14 ini. Terus ada main directornya yang megang itu adalah Hiroshi Takai, yang dia itu megang terakhir yang dia ngedirect juga tuh adalah di Last Remnant. Yang dimana tuh kalau lo ingat-ingat tentang Last Remnant itu, dia itu adalah sebuah game yang menggunakan engine bebas ya, tidak menggunakan tools yang dari Square Enix gitu. Pokoknya gitulah, pokoknya ribet lah. Dan itu memang diperuntukkan untuk pasar global. Maka stylenya itu sedikit lebih ke barat-baratan Last Remnant itu. Waktu pada saat rilis waktu itu di 360. Ya, nggak sempet rilis di PS3 setahu gue karena susah portingnya, lama. Ada art director, jadi kalau misalkan ngeliatin nanti art atau animasi, desain dan segala macam di situnya tuh ada si Bung Hiroshi Minagawa yang dilihat tuh, nah ini nih di sini sih nanti akan kelihatan sih, karena dia itu bisa dibilang cukup project terakhirnya itu adalah Final Fantasy 12 dan juga Final Fantasy 14 gitu. Dan di era lama juga dia pernah megang game dari Vagrant Story dari PlayStation 1. Untuk combatnya sendiri itu dipegang sama Ryota Suzuki, yang dia itu megang dari DMC 5, Devil May Cry 5 dan juga Dragon's Dogma. Oke, cukup lumayan menarik ya. Dan si Ryota Suzuki ini juga baru diangkat kurang lebih di tahun 2020. Ya 2020. Nah kalau kita ngomongin balik lagi, sekarang kita ngomongin Final Fantasy 16 yang akhirnya demonya gue mainkan kurang lebih 2 jam. Ya kurang lebih ya, gue gak ngitungin waktunya, tapi kurang lebih gue mainkan 2 jam gitu ya. Dan itu gue akan membagi dari 3 hal aja sih sebenarnya pada saat lihat demo ini, yang nanti akan gue taruh kesimpulannya, tapi menurut gue versi gue pribadi. Pertama tuh dari sisi cerita, dari kayak art design ataupun environment-nya. Yang terakhir tuh dari combat. Bang kenapa gak dibahas grafisnya? Ya apa yang mau dibahas grafisnya? Pasti ada aja yang bilang ini kurang, ada aja yang bilang ini bagus banget, ada yang bilang entar mungkin airnya kaku, ada yang bilang mungkin awannya nggak gerak, ya ada aja gitu. Tapi dari sisi grafis gue bisa terima. Yang pertama tuh soal masalah cerita ya. Jadi yang diceritain yang di demo ini, gue tuh mencoba untuk memisahkan dulu. Jadi gue melihat ini tuh sebagai satu game utuh aja dulu tanpa menghubung-hubungkan dengan Final Fantasy sebelum-sebelumnya gitu. Nanti mungkin di kesimpulan gue pikir tentang apa yang terjadi gitu ya di Final Fantasy 16.
Dia tuh punya latar belakang yang medieval. Jadi jangan takut, oh bang nanti spoiler. Ya kan ada di demonya, nggak usah bilang spoiler. Dia tuh masih menggunakan style ya masih menggunakan era-era Power of Crystal juga di sini. Kelihatan dari awal-awal pembicaraannya gitu. Yang dimana di sini adalah sebuah kerajaan yang memiliki keturunan gitu, yang mempunyai jiwa-jiwa kekuatan tersembunyi, yang disebut the power of dominant, guys. Ya, jadi ada beberapa hal juga yang membuat plot hole di cerita-cerita di awal ini, yang mungkin akan relate kalau kalian mainin gitu ya. Gue ngeliatnya tuh kayak misalkan hubungan antara beberapa orang yang bingung gitu ya, di awal-awal itu. Kayak misalkan nih kita kan ada di satu kerajaan gitu. Di kerajaan ini tuh ada orang yang namanya Joshua ini. Si Joshua ini adalah orang yang punya the power of dominant gitu. Nah, dia itu adalah seorang anak raja yang yang kira-kira tuh bakal menjadi penerus. Nah, muncullah satu karakter atau ada karakter satu lagi itu adalah karakter utama kita yaitu namanya Clive. Nah, si Clive ini tuh adalah ternyata juga anak raja juga, tapi dia lebih tua aja. Dia anak raja juga, tapi emaknya Joshua atau emaknya atau istrinya dari si raja ini tuh nggak demen sama Clive. Nah, pertanyaan gue tuh ini anaknya apa anak angkat atau apa gitu? Apa si Joshua anak aslinya sini? Nah, itu hal-hal yang missing itu tuh masih nggak kelihatan di demo gitu. Jadi siapa Clive ini, siapa Joshua ini, siapa emaknya, siapa babenya, ya kan? Dan terakhir ada satu cewek, lupa lagi namanya tuh, gue sampai nggak inget. Ada satu cewek yang terakhir itu gue sangka itu adalah kayak maid gitu ya, kayak semacam butler tapi versi cewek. Yang pas ngobrol sama Clive dia ngomong saatnya tidur my lady. Nama lady itu apa? Apakah dia juga seorang anak raja juga atau gimana? Apa nih raja, kan kita tahu ya raja itu kan banyak istri biasanya. Ya. Nah, mungkin ketika pada saat lagi lo jalanin ceritanya tuh adalah ya si Joshua ini yang digadang-gadang ketika kayaknya kelihatannya akan ada terjadi perang besar, si Joshua harus diselamatin juga, si Clive juga dia bertugas sebagai shield dari si Joshua ini atau pelindung gitu ya. Karena si Joshua ini tuh memiliki power of dominant gitu ya. Nah, yang di endingnya akhirnya kan pertama ya intinya tuh pada saat di perjalanannya ceritanya sendiri tuh nggak berkembang banyak tapi lebih kepada arah kayak bagaimana gameplaynya kan. Yang dimana di endingnya itu akhirnya tuh si Joshua ya yang penerus raja ini tuh mengamuk gitu guys. Mengamuk ketika ada pengkhianatan yang di dalam kerajaan itu yang membuat si babenya ini atau si rajanya ini tuh mati di depan matanya. Dan dia berubah menjadi phoenix guys. Berubah menjadi phoenix. Dan tidak sampai di situ saja ceritanya. Ternyata si Clive itu yang seharusnya jadi pelindungnya si Joshua ini, itu yang berjanji melindungi Joshua, melihat Joshua jadi phoenix, terus dia akhirnya tergoncang kali atau mengalami satu pemikiran yang wah dan jadi ifrit. Dan akhirnya dia berdua berantem. Aneh banget. Apa ini? Apa gitu. Nah, gue nggak tahu apakah yang di demo ini adalah bener-bener the very beginning of chapter Final Fantasy 16. Gue rasa nggak. Harusnya ini bukan, karena banyak banget yang membuat aneh aja gitu. Banyak hal-hal yang bingungkan aja buat menurut gue gitu ya. Itu dari sisi cerita. Yang akhirnya di mana pada saat itu terjadi brak si Joshua akhirnya kalah oleh si Ifrit ini, si Phoenix kalah oleh si Ifrit ini. Akhirnya si Ifrit ini menjadi Clive lagi, dan si pengkhianat atau orang yang menyerang kerajaan tersebut akhirnya mengambil si Clive ini menjadi salah satu soldiernya dia. Dan demo itu berakhir sampai di sana. Cukup lumayan menarik. Plot twist seperti acara-acara Indosiar, di mana kelihatannya si anak bawang merah dan bawang putih yang nggak tahu nanti ceritanya akan dibawa ke arah mana. Tapi yang pastinya di satu titik itu ketika pada saat pertarungan antara Phoenix dan Ifrit itu gua rasa cukup baik sekali membangun sebuah plot atau emosi gitu ya, yang ketika lo nonton lo akan merasa marah terhadap kejadian yang terjadi ketika pertarungan antara Phoenix dan si Ifrit ini. Itu jadi bagus sih, itu gua ngerasa itu bagus. Terus kalau kita ngomongin soal masalah kayak art design atau lingkungannya sendiri ya, ini cukup lumayan mengagetkan gue sih, karena kalau kita lihat sendiri ini punya
apa ya, art atau style yang lebih gelap aja, lebih dark aja gitu. Ini kan Final Fantasy ya, yang dimana biasanya kita ngarepnya itu dia tuh agak cukup lumayan cheerful biasanya. Ya se Final Fantasy 15 aja karakternya cheerful gitu maksud gua. Atau gambarannya tuh cheerful gitu. Tapi di sini tuh bener-bener di demonya tuh kerasa lebih gelap gitu ya, lebih lo masuk ke bukan dungeon sorry, masuk di castle di mana itu juga bukan yang terang benderang gitu. Jadi lebih dark aja rasanya. Dan untuk kayak style beberapa karakternya gitu ya, mengingatkan gue khususnya di armornya kali ya. Jadi kan karena ini kerajaan medieval, mengingatkan gue kepada Final Fantasy 12. Dimana di Final Fantasy 12 itu armor yang dimiliki sama kerajaan siapa gitu ya di Final Fantasy itu armornya tuh kayak gini memang gitu. Jadi wah kayaknya keren. Kalau ngomongin armor jadi kelupaan. Di salah satu cerita di awal itu akhirnya mungkin buat para pemain Final Fantasy itu akhirnya agak cukup lumayan terkejut karena kemunculan Dragon Knight ya. Yang sebenarnya sih seharusnya nggak norak-norak banget kita, tapi kita sebagai pemain Final Fantasy pasti ngomong, "Wih, Dragon Knight keluar" gitu. Ya dibuat terkejut, norak aja sih sebenarnya. Terus dia melakukan beberapa skill yang memang dimiliki oleh Dragon Knight seperti jumping dan akhirnya nusuk ke bawah gitu ya. Yang harus kita lawan gitu. Nah, dan juga ada beberapa scene ya, kayak misalkan gue cukup kaget juga kayak ada beberapa di awal tuh naruh scene yang lebih ke arah romantisnya itu lebih ke arah seksual aja. Biasanya Final Fantasy tidak membawakan ke arah sana gitu. Seingat gue ya, tapi ini lebih intensi gairah kesangeannya tuh ada aja gitu, tumben gitu ya. Mungkin mau lebih dewasa mungkin ya. Dan kalau kita ngomongin karakter utamanya si Clive ini, kita bisa lihat dibandingin dari karakter-karakter yang sebelumnya ada gitu. Gue anggap aja ngambil dari Final Fantasy 7 deh. Karena kalau ke 6 ke bawah itu gue terlalu muda untuk tahu tentang game-game itu sebenarnya. Kalau dilihat-lihat karakter Clive ini ketika udah dewasanya atau ketika karena kalau di demo itu kan ada ketika pas dia muda dan ketika dia udah cukup dewasa. Itu karakternya laki banget, bro. Kita bisa lihat Noctis itu dengan Andika Kangen Bandnya gitu ya, dengan muka-muka yang ganteng boyband gitu. Kalau si karakter Clive ini jatuhnya ganteng aja gitu, ganteng maco lah ya. Yang biasanya dipakai buat karakter-karakter sampingan biasanya, yang karakter-karakter maco gitu ya. Tapi ternyata ini jadi karakter utama kita yang ya terlihat lebih maco lah daripada karakter utamanya, apalagi dibandingin si boyband FF15 ya. Itu jadi berbeda walaupun pada saat mudanya masih kelihatan so sweetnya gitu desain karakter utamanya. Nah terus yang gue lihat juga tuh yang lucu tuh sih soal Chocobo ini sih, karena Final Fantasy itu nggak lepas dari Chocobo kan. Jadi di sini penggunaan Chocobo itu di environment medieval itu cukup lumayan aneh sebenarnya gitu loh. Tapi tidak seaneh Final Fantasy 15 yang punya Chocobo sama mobil di kehidupan kerajaan. ya itu nggak, walaupun memang kita tahu dia punya kendaraan pesawat terbang gitu ya. Aneh sih, kerajaan ada Chocobo punya mobil gitu ya. Nah tapi di sini tuh karena di dunia medieval gitu gue ngerasanya, terus dia tuh ada Chocobonya, terus yang gue bilang kudanya mana gitu. Ya maksud gue tidak bisa lepas gak sih, masa kuda punah di era itu ya kan. Tapi balik lagi ya, sejauh-jauhnya sebuah realistis terhadap sebuah game, ya memang pasti nggak realistis amat. Oh bang kan, tapi di sana aja pakai magic kan nggak realistis, ada ini terbang apa segala macam. Iya tapi aneh aja ngelihat Chocobo jadi pengganti kuda aja di era medieval, itu aja sih sebenarnya. Lu bayangin kayak orang pakai baju armor gede tapi naik Chocobo juga. Ya tapi ya udahlah. Nah kalau itu soal masalah art dia yang gue ngerasa jauh lebih dewasa kayaknya, lebih gelap, lebih karakternya itu western banget dibandingkan ke arah Jepang banget gitu. Dan mungkin ini juga kalau tadi gue bicarain soal orang-orang yang berada di balik Final Fantasy 16 ini, kita bisa lihat bahwa ini adalah orang-orang yang bergerak di Final Fantasy 14 juga. Nah gue tuh gak bisa mengkonfirmasi
apakah ada hubungan antara Final Fantasy 14 ini atau orang-orang yang di dalamnya yang mempunyai pasti style tertentu yang akhirnya mempengaruhi si Final Fantasy 16 ini dibangun gitu. Karena kan kayak misalkan contoh lo lihat Akira Toriyama ada di Dragon Quest gitu ya, lo nggak akan bisa melepas artnya dia, mau Dragon Quest berapapun pasti artnya tuh nggak jauh-jauh dari artnya Akira Toriyama. Jadi si Final Fantasy 14 ini karena gue nggak mainin, jadi gue nggak bisa benar-benar mengatakan bahwa kayak oh ini ada hal di Final Fantasy 16 yang seperti di Final Fantasy 14 ini gitu, yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau bagi kalian yang para pemain FF14 bisa komentar tuh. Kalau ngomongin soal combat, gue tuh cukup menarik ya combat kali ini, karena pasti kita liatin lagi bahwa ini adalah era yang sudah berubah banget di Final Fantasy 16 yang gue rasa bener-bener dirubah total ketika Final Fantasy 15. Kalau kita ngelihat era di selain di bawah itu, mereka tuh masih ada era kayak semacam era turn based gitu, era dimana menunggu gitu. Jadi pace-nya itu biasanya lambat, entah ada battle time attack-nya atau memang benar-benar turn based, atau kayak Final Fantasy 12 tuh kan yang ada tung yang gitunya, yang membuatnya itu menjadi bukan sebuah game yang fast pace. Dan ketika Final Fantasy 15 dibuat, akhirnya dibuatlah menjadi sebuah game yang cukup lumayan fast pace, di mana pergerakannya bebas, di mana pertarungannya juga action RPG. Tapi kita bisa melihat bahwa pertarungannya sendiri itu tidak benar-benar smash button banget rasanya. Ada memang mau gak mau kita pukul-pukul, tapi pergerakan karakter, pertarungannya sendiri ada beberapa hal yang gue ngerasa tuh lebih lambat aja gitu. Walaupun kita dikasih ke beberapa keuntungan seperti karakter utamanya si Noctis bisa terbang ke sana kemari gitu ya, tapi tetap aja ngerasanya tuh bukan sebuah permainan yang benar-benar cepat gitu. Nah, si Final Fantasy 16 ini itu karena kita tahu kan, karena si combat yang ngebuat combat director itu adalah Ryuta Suzuki yang dari Devil May Cry 5. Gue pun sempat ngeliat dari Bung Acit Pokopo mainin sebelum gue nyobain demo. Pada saat lagi dia mainin, gue juga langsung ngerasa gitu, kok cepet banget ya. Jadi gue belum mainin, tapi gue ngeliat si Pokopo lagi mainin, wih tuh cepet banget rasanya ya. Dan bisa dibilang kita jadi buru-buru aja cepet mencetnya, kayak seperti smash button lah. Maksudnya seperti action RPG pada umumnya, yang gue rasa udah lebih kepada style-style umumnya dibandingkan style-style Final Fantasy sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita ngomongin soal skill-skillnya dan segala macam, nanti sebenarnya setelah demo itu kelar kayaknya bisa lo mainkan. Ada satu yang namanya challenge icon gitu ya. Itu gue nggak tahu apakah semuanya bisa memainkan apa enggak. Gue ngelihat Acit mainin juga. Gue nggak sengaja nggak memainkan supaya udah demo udah cukup buat gue. Gitu, demo udah cukup. Gue nggak mau nambah lagi cerita-cerita yang pasti lompat-lompat gitu. Tapi gue lihat sekilas dari Acit berantemnya sendiri itu memiliki beberapa skill yang kayaknya kelihatannya tuh si para icon, mereka nyebutnya summoner yang kita tahu, kayak model Ifrit, kayak model Garuda, kayak model si Phoenix itu kita bisa menginvestasikan kepada style-style play kita gitu. Ada yang cepat, ada yang buat defense, ada yang buat apa. Dan kalau nggak salah jumlah totalnya itu ada 16 icon kalau nggak salah mungkin. Yang gue pernah baca, nggak tahu, belum gue nggak konfirmasi secara pastinya. Tapi berarti kita bisa banyak ngebangun style-style. Tapi gue rasa nggak 16 ya. 16 jumlahnya kali ya, jumlah total icon yang ada. Tapi yang kita bisa pakai mungkin nggak nyampe segitu. Mungkin cuman 5 atau 6 gitu ya. Dimana akhirnya pertarungannya karena dia udah fast pace dengan punya beberapa style, kita bisa lihat sendiri ya kayaknya emang memasukkan rasa-rasa kayak DMC gitu, dimana berubah-berubah stylenya juga gitu. Kita bedakan yang satu jarak jauh, satu jarak dekat gitu. Dan ada juga kalau karakternya beda, bisa kalau dulu tuh bisa ditarik gitu. Ada skill tangannya si Nero dan segala macam. Dan di sini tuh juga ternyata ngalamin pertarungan yang kurang lebih mirip-mirip gitu. Dan bukan pertarungan yang kayaknya dak tapi brak gitu. Seru ya, supaya jadi nggak bosan aja, nggak cepet bosan, karena mau nggak mau fast pace juga. Walaupun gue ngerasa di combat ini pada saat lagi jalanin, gue nggak tahu ke difficulty yang dikasih itu standarnya apa, gue nggak cek juga. Tapi kelihatannya gampang banget, bosnya maupun kaptennya dan sampai musuh-musuh kecilnya sendiri itu terlalu mudah untuk dikalahkan. Entah karena memang sengaja dibuat yang penting bisa jalanin demonya, atau memang
semudah itu dalam memainkannya. Karena ada beberapa kayak item-item di dalamnya yang membantu lo untuk memudahkan lo dalam combat. Kayak dia nanti ada melambatkan waktu ketika lo hampir kena pukul supaya lo bisa menghindar lebih gampang. Ada juga item yang bisa memudahkan lo untuk langsung hindar gitu. Ada item juga yang bisa membuat lo mengkonsumsi potion langsung pada saat ketika nyawa lo tuh udah kritis, jadi kita nggak perlu pencet lagi. Yang kayaknya kelihatannya item-item itu tersebut itu memudahkan sekali kita dalam melakukan sebuah combat, yang dimana akhirnya sebuah game yang fast paced dan seru ini, gue takutnya di satu sisi setelah berapa lama tantangannya jadi kurang. Karena kalau terlalu mudah, apakah item itu memang dari awal sudah ada, atau item itu sebenarnya lo harus cari nanti ketika pada saat lagi lo memainkan game Final Fantasy ketika pada saat udah full rilis. Nah itu jadi pertanyaan juga, karena dari combatnya sendiri gue ngerasa gue kan nyobain nih, pas nyobain lah nggak ada challenge-nya gitu, nggak ada challenge tertentu gitu untuk selama di demo ini ya guys. Jadi ntar kalau bilang susah bang, coba aja, so banget lo bang gaya-gaya lah, kan selama di demo gue merasa tidak ada tantangan dalam combatnya. Dan menariknya adalah satu lagi itu adalah karakter atau combatnya ini itu berfokus kepada satu karakter sejauh di demo ini ya. Kalau kita lihat di era-era sebelumnya, kita tuh kadang-kadang ngebangun karakter-karakter yang lain di dalam satu tim kita kan. Kayak kita ngomong kayak apa FF berapapun, FF10 misalkan yang di PS2. Kita tuh benar-benar mencoba untuk naikin level-level teman-teman kita yang lain, karena kita selalu berempat atau berlima. Kita adalah kadang-kadang kita ada 7 orang, 8 orang gitu ya. Di mana di dalam bermainnya itu kita cuma bisa gunain 4. Jadi yang mana yang lo mau pilih yang benar-benar lo kombinasiin supaya lo merasa cukup cocok dengan style play lo sendiri gitu ya. Dan itu akhirnya lo aplikasikan di dalam game jadi berempat gitu. Dan lo kan mau gak mau ngerawat mereka semua kan, naikin level mereka, mungkin lo ngasih senjata-senjata dan maupun defense buat mereka. Ya layaknya sebuah game RPG Jepang aja gitu. Tapi selama demo ini gue hanya melihat bahwa ini berfokus kepada satu orang saja, satu karakter aja. Misalkan kita ya si karakter Clive ini, ya udah kita konsentrasi kepada si karakter Clive ini. Dari itemnya, dari equipmentnya, skill tree-nya dan segala macamnya gitu ya. Kalau ngomongin soal combatnya juga dan skill tree, yang pastinya juga memiliki skill tree yang kelihatannya entah ini memang skill tree-nya begitu aja untuk abilities-nya atau nanti akan ada perkembangan, tapi kelihatannya sangat simpel aja, dia bikin sphere gitu ya. Terus di atas itu akan terbagi dari beberapa style dari icon atau summoner yang terinvestasi kepada style play lo sendiri gitu. Yang kalau gue lihat itu baru ada 3 ya. Nanti kita nggak tahu ada lanjutannya lagi atau enggak gitu. Jadi gue ngerasa kalau dilihat dari style yang sekarang digunakan, gue benar-benar ngerasa bahwa FF sudah meninggalkan era. Jadi lo tau gak sih bahwa FF14 itu pernah di relaunch gitu ya, lo gue baca-baca beritanya, yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang itu berada di Final Fantasy 16 ini. Dari direkturnya, dari artnya, pokoknya ada beberapa orang lah ya. Beberapa orang yang berada di sini itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap Final Fantasy 14. Dan dia pernah membuat relaunch dari Final Fantasy 14 yang akhirnya Final Fantasy 14 itu benar-benar bisa berhasil seperti sekarang ini. Dan bisa dibilang Final Fantasy 14 itu salah satu game MMORPG yang masuk jajaran utama juga dari MMORPG di dunia gitu. Bahkan kalau bisa dibilang memiliki fans yang juga cukup banyak gitu. Nah, jadinya rasanya kalau gue akhirnya mencoba menduga-duga, dia mencoba untuk sok tahu gitu ya, gue jadi ngerasa bahwa memang FF16 ini jadi rasanya sebuah rebirth gitu, kayak sebuah lahir baru, sebuah Final Fantasy dengan rasa taste yang berbeda dengan Final Fantasy sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita ngelihat, kita akan bisa berdebat tentang Final Fantasy 13 ke bawah yang kita katakan pas 15 berubah karena benar-benar jadi full action. Tapi ketika pada saat masuk ke Final Fantasy 16 ini yang kita lihat di demo, gue langsung kayak ini kayak sebuah game action adventure gitu, yang punya bumbu RPG gitu. Dan kalau dibilang apakah stylenya sendiri, gue rasa juga kelihatannya style-style Japanese-nya itu juga sudah mulai cukup tidak terlihat dominan gitu seperti Final Fantasy
sebelum-sebelumnya gitu. Yang dimana sebenarnya Final Fantasy itu sangat kuat banget dengan style-style Japanese yang dominan gitu. Entah itu dari gameplay, entah itu dari artnya, entah itu dari musiknya mungkin, entah itu dari combatnya dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi kayaknya di Final Fantasy 16 ini agak sedikit berbeda aja rasanya. Gue seperti melihat sebuah game yang dipoles dengan style yang berbeda dibandingkan Final Fantasy sebelum-sebelumnya. Tapi balik lagi ya, itu pendapat gue ketika gue melihat dan memainkan. Gue pribadi ketika mencoba memainkan demo ini selama 2 jam, gue sangat merekomendasikan sih game ini. Karena kita bisa lihat bahwa game-game RPG sekarang memang ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa memuaskan lu untuk memainkan sebuah game action RPG. Kalau bagi kalian yang suka gitu sama action RPG, karena game-game action RPG sekarang tuh kan banyak juga ya. Tapi kelihatannya Final Fantasy 16 ini tuh berbeda aja gitu. Atau mungkin karena guenya aja suka Final Fantasy 16 ya, mungkin aja gitu. Tapi gue rekomendasiin untuk kalian memainkan game ini apabila kalian udah punya punya PS5 ya. Gue sangat rekomendasiin. Harganya sendiri itu di 1 juta mungkin ya, 700 apa 1 juta ya. Enggak apa-apa ya. Gue juga rekomendasikan bahwa ini game adalah yang gue tunggu-tunggu juga, dan kemungkinan besar gue akan membelinya juga dan untuk dimainkan. Kalau dari gue sih itu ya untuk si Final Fantasy 16. Jadi selama tinggal era Final Fantasy lama menurut gue. Dan selamat datang Final Fantasy era yang baru guys. Oke, itu aja cerita dongeng gue hari ini. Semoga kalau kalian mau komentar silakan komentar di bawah. Mungkin ada beberapa hal yang belum gue ketahui atau bisa ditambahkan oleh kalian. And I'll see you next time guys. Bye bye.